Shalom Metro Worship Community, dimanapun Anda berada, di Indonesia atau di luar negeri. Mari pada saat ini kita dengan penuh antusias mengikuti ibadah Metro Worship Community pada hari ini, dan pasti kita akan diberkati. Amin. Let's worship Him. Bukan
seperti Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Biar Tuhan Yesus, kami mengambil satu keputusan yang tepat untuk kami terus mengiring Tuhan seumur hidup kami. Amin. Walaupun kami hidup di dalam dunia ini, biarlah Tuhan kami tidak berlaku sama dengan dunia ini, tetapi kami boleh mengikuti jalan-jalan kebenaran Tuhan yang sudah ditetapkan dalam firman Tuhan. Roh Kudus, bantu kami. Roh Kudus pimpin jalan kehidupan kami, Amin. agar kehidupan kami di dalam dunia ini boleh memuliakan Tuhan, seperti cahaya yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Tuhan yang akan terus menguduskan, menyucikan kehidupan kami. Kami percaya pada saat ini juga firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu itu mengingatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap midweek worship community dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor JJ. Enjoy His Word. Shalom everyone. Shalom semua. Hallelujah. Haleluya. Are you ready for the word of God? Apakah kalian siap dengan firman Tuhan? Let's bow our heads in Mari kita prayer. menundukkan kepala Our saudara. Father in heaven, Bapa we kami thank ada you di Lord for surga, this day, kami mengucap syukur atas hari ini, that this is the day that the God has given to us. bahwa inilah adalah hari yang Tuhan telah We berikan will bagi kita rejoice and semua. we will give Kita glad. semua akan bergembira dan bersenang-senang We give you akannya. glory to your Kami name, Father, berikan kemuliaan bagi namamu Holy Bapa, Spirit, Roh guide Kudus, us tuntun kami and lead us dan pimpin kami into all the truth. di dalam segala kebenaran-Mu Because the Tuhan. word says, Karena firman-Mu you will know berkata, the truth kamu akan mengetahui and the kebenaran truth will set you dan free. kebenaran itu akan memerdekakanmu. Teach us, Father. Ajarkan kami Abah. In Jesus' name we Di dalam pray. nama Tuhan Yesus kita berdoa. And all the people of Dan God semua said, umatnya Tuhan mengatakan, Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Let's. I want to title this sermon as Agape Love. Saya ingin memberikan khotbah ini sebuah tema kasih agape. Let's read from Matthew 24. Mari kita membaca saudara mulai Matius 24 ayat 10 sampai 12. Let's read. Sama-sama, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amen. Amen. So when we read Matthew 24, we know it's talking about the end time. Jadi saudara, apabila kita membaca soal Matius pasal 24, kita semua mengetahui bahwa berbicara soal akhir zaman. Amen. Amen. And the Bible says even the day of the Lord will be like the day of Noah. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa harinya Tuhan akan seperti harinya Nuh. Amen. Amen. But let us focus here on one verse, that is verse 12. Tetapi mari kita semua berfokus kepada satu ayat saudara, yaitu ayat 12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amen. Amen. The issue here, Masalah di sini adalah the love. kasih. The love of God Kasih yang daripada Tuhan is going to be growing wax cold. akan bertambah, akan menjadi dingin, saudara. So we need to understand, Jadi kita semua perlu pahami, do we really have the love of God in our life? apakah sebenarnya sesungguhnya kita masih ada kasihnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amen. Amin. We have the love storge, we have love philia, we also have love of eros. Dan But kita beyond memiliki- that, love of agape is very important. Dan kita memiliki banyak macam kasih, saudara. Kasih storge, kasih filia, kasih eros, dan kasih agape yang paling terbesar semua. So when we see a best example from the Bible, Jadi pada saat kita semua melihat contoh yang terbaik dalam Alkitab, if we can read from the book of Matthew regarding what Peter was doing, apabila kita membaca di buku Matius atas apa yang Petrus lakukan, how he responded without the love of agape. bagaimana dia meresponi tanpa kasih agape. Let's read from Matthew 26, 31 to 35. Mari kita semua membacanya, Matius 26 mulai 31 sampai 35.
Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Amen. Amen. So you can see how Peter was excited by saying that even if I have to die, even if they have to kill me, I'm not going to disown you. Lihat saudara bagaimana begitu gembiranya Petrus menjawab kepada Tuhan bahwa bahkan walaupun saya mati, Tuhan, tetapi saya tidak akan menyangkal engkau. Amen. Amen. This confidence was the level of love which is called philia. Kepercayaan diri seperti ini adalah sebuah level kasih yang disebut philia. But that was not the love what God wants us to live in. Tetapi itu bukan macam kasih yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan He kita. wants us to have the agape love. Tuhan mau kita memiliki kasih agape love. Amen. Amen. We realize when Jesus met Peter again after this incident, he asked Peter, do you really love me? Kita menyadari saudara bahwa pada saat Petrus mengalami kejadian ini dan Tuhan Yesus mengatakan, menanyakan, apakah kamu mengasihi aku? And he asked him 3 times, Dan Tuhan menanyakan Petrus 3 kali, saudara. do you love me? Apakah kamu mengasihi aku? Amen. Amen. So we know what the story is all about. Jadi kita semua mengetahui cerita apakah. In the end, he said, yes, I do love you, Lord. Karena pada akhirnya dia menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Because Father himself revealed the love of Christ to Peter. Karena Bapa sendiri mengungkapkan kasihnya Kristus kepada Petrus. And the same Peter, Dan Petrus yang sama, he was so bold enough dia begitu berani saudara to preach the gospel. untuk memberitakan Injil. And even at the end to die on the cross on upside down. Bahkan walaupun pada akhirnya mati di atas kayu salib di mana salibnya dibulak-balik saudara. There was a boldness in him. Ada sebuah keberanian di dalam Petrus. This boldness Dan keberanian to seperti preach ini the gospel, untuk memberitakan Injil, to love God, untuk mengasihi Tuhan, love people mengasihi orang, unconditionally, jangan secara tak terbatas, and dan even to die bahkan walaupun dalam without kematiannya fear. tanpa takut. That's the power of love of agape. Itulah kuasa kasih agape saudara. Amen. Amen. I encourage you all Saya mendorong semua to receive this love, untuk menerima kasih agape to ini, understand saudara. this love, Untuk mengerti, memahami kasih to seperti grow ini. in this love. Untuk bertumbuh dalam kasih ini. Well, let's see what happens, what the Bible says again. Mari kita semua melihat apa yang Alkitab lagi-lagi katakan saudara. If you read in 1 John Apabila kita membaca 1 Yohanes 4 4 verse 18, 18 saudara. Let's read. Mari kita sama-sama membaca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amen. Amen. It's very clear. Adalah sangat jelas saudara. If we have love, Apabila kita semua memiliki kasih, we will not have fear. maka kita pun semua tidak akan memiliki namanya takut. There is no fear, Tidak ada ketakutan In saudara love. di dalam kasih. but perfect love casts out fear. Tetapi kasih yang sempurna akan menghilangkan ketakutan. Hallelujah. Amin. Praise the Lord. Puji So Tuhan. we need this perfect love Jadi kita semua butuh kasih yang sempurna in ini this last saudara. days, Di hari-hari terakhir ini. without which Karena tanpa demikian that we might mungkin not understand how to prevail till the end. kemungkinan kita tidak bisa mengerti bagaimana bisa bertahan sampai akhir. Amen. Amin. If you read the same, if you go further, we can understand what does it mean. Apabila kita berlanjut saudara, kita akan mengerti apa sebenarnya artinya. 1 John 1 Yohanes 2
pasal 2 15 to 17. 15 sampai 17 saudara. Dikatakan demikian firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amen. Amen. Read verse 15. It says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. Mari kita membaca ayat yang 15 saudara mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Remember, Ingat, when we love the world pada saat kita mencintai atau mengasihi and the dunia things of the world, dan hal-hal yang ada di dalam dunia saudara, the love of the Father, that is Maka- Father's love, kasih yang daripada Bapa atau kasihnya Bapa is called agape love, yang disebut kasih agape will not be in them. tidak akan ada kepada mereka. So I pray in Jesus' name Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus that when we understand this word bahwa pada saat kita mengerti firman ini saudara and when we apply it in our dan lives kita mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita and when we are willing to do it, dan kita benar-benar sebenarnya kita mau Wholeheartedly, melakukannya dengan sepenuh hatimu, the Holy Spirit maka Roh Kudus will saudara guide you. akan menuntun engkau. He will give you the power Roh Kudus akan memberikan kamu to kuasa understand untuk mengerti and live the life of agape love. dan hidup kehidupan kasih agape. And when you see the world around us, Dan pada saat kita melihat dunia di sekeliling kita, saudara, people are lovers of self. When you see the love for this world has been increasing, orang-orang semakin cinta diri sendiri dan cinta kepada dunia semakin meningkat. and we know all these signs are conforming to the coming of the Lord. Dan kita semua mengetahui tanda-tanda sudah kelihatan bahwa benar-benar dikonfirmasikan dalam kedatangannya Tuhan. So what are we supposed to do right now? Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? We need to obey what God says. Kita semua harus mengikuti atau mentaati apa yang firman Because the Tuhan Bible katakan. says, whoever does my will Karena shall Alkitab inherit the kingdom of mengatakan, God. siapapun yang melakukan kehendakku akan mewarisi kerajaannya Tuhan. Loving one another Mengasihi satu akan yang lain is impossible adalah nggak mungkin without the Father's love in our life. tanpa kasih Bapaknya di dalam setiap kehidupan kita. Agape love Kasih agape is so powerful, adalah sangat berkuasa, saudara. where you can start obeying every command of Jesus Christ. Di mana kamu bisa mulai mematuhi setiap perintah-perintah yang daripada Tuhan Yesus Kristus, Including termasuk loving your enemies, mengasihi musuh-musuhmu, praying for those who persecute you. mendoakan orang yang menganiayamu. This is only possible only Dan when we ini- have the love of the Father. Dan ini hanya menjadi mungkin apabila kita memiliki kasih yang daripada Bapa. The scripture says Ayat in mengatakan 1 John chapter 4 verse 8, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Ya. barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amen. Amin. Whoever does not love, he does not belong to God. He doesn't know God. Bahwa siapapun yang tidak mau mengasihi atau tidak bisa mengasihi, dia tidak mengenal Bapa atau tidak mengenal Whoever Tuhan. does not love does not know God. Dan siapapun yang tidak mau mengasihi, mereka lah orang tidak mengenal Tuhan. And because God is love. Oleh karena Tuhan kita adalah kasih. So remember, my friends, Jadi ingat sahabat-sahabat kekasih, the 9 fruits of the Holy Spirit. 9 buah-buah rohnya. Number 1 Nomor 1 is love. adalah kasih. Remember, Ingat, when we have love of God dwelling in us, pada saat kita memiliki kasihnya Tuhan tinggal di dalam kita, I can promise maka saya bisa menjanjikan you will not deny Jesus. kamu pun tidak akan pasti menyangkal Your Yesus. circumstances will not allow you to deny Jesus. Keadaanmu pun tidak akan membuat engkau menyangkal Yesus. What may come in your life, Apapun yang akan datang dalam you will hidupmu, endure till the end. bahkan engkau akan bisa bertahan sampai akhir. No matter what happens, Seberapa apapun yang masalah The menjadi Bible says, masalahnya, Alkitab mengatakan
Nothing can separate us Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita from the love of dari the kasih Father. Bapa. Amen. Amin. So I want you to encourage you Jadi saya ingin mendorong semua to call you in prayer right now. untuk memanggil kalian dalam doa saat ini. Let's close our Mari eyes. kita menutup mata kita, saudara. Father, in the name of Jesus, Bapa kami di dalam nama Tuhan I Yesus. pray that, Father, Saya berdoa Bapa, those who are watching right now, bagi saudara yang sedang menonton saat ini, Lord, let them receive this love Tuhan biarlah mereka semua menerima The love of the kasih, Father. kasih yang daripada Engkau Bapa, so that they can fulfill supaya mereka semua bisa menggenapi their calling, panggilan mereka, to fulfill untuk menggenapi every will of God, setiap kehendak-Mu Tuhan, so that we will inherit the kingdom of God. supaya kami semua bisa mewarisi kerajaan-Mu Bapa. Teach us, Father, Ajarkan kami Bapa to dwell in your love untuk tinggal di dalam till you kasih-Mu come back sampai and take us with you. sampai Engkau datang dan membawa kami bersama dengan Engkau. Let our love be pure. Izinkan kasih kami menjadi murni Tuhan. Let it not be only in words, Dan jangan menjadi hanya dalam perkataan saja, but let it be in action. tetapi Let it di be in dalam deeds. tindakan, di dalam laku. I pray in Jesus' name Saya berdoa di dalam nama Tuhan that those who are Yesus, watching right now, bagi saudara yang sedang menonton saat ini, they will be imparted mereka semua dapat with the diimpartasikan power of dengan agape kuasa love, agape, and they will become dan mereka semua akan menjadi the people of faithfulness orang-orang yang setia, who will cling on to God, yang selalu berharap kepada who will Tuhan, depend on God, yang bergantung kepada Tuhan, and will trust in God dan mempercayai hanya kepada because Tuhan. they know Oleh karena mereka tahu our God is bahwa love. Tuhan kita semua We adalah should love kasih, God. dan kita We harus should love mengasihi people. Tuhan, kita harus mengasihi satu akan yang lain. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus, And all the people of dan God semua said, umatnya Tuhan mengatakan Amen. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati semua. Have a lovely day. Shalom. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.
Your